Ada di sini anggota polisi. Nah, yang mau cari muka sama Kapolres. Kapolres ada mutasinya. Tapi kau jadi polisi yang baik, biar atur Allah yang atur hidup. Adik-adik, kecil buat dunia, kecil buat Allah. Jangan sembah manusia. Jangan cari muka sama manusia. Manusia ada kuasanya terbatas, tapi Allah tak terbatas kuasanya. Kau cari muka sama bupati, bupati 10 tahun saja masanya. Sudah itu seperti kita rakyat biasa. Tapi Allah tidak pernah pensiun. Allah maha kuasa, dan apa yang kau minta Allah bisa kasihkan. Kamu minta sama manusia, apalagi kalau dia butuhkan juga, tidak mungkin dia kasihkan. Bapak Dandim yang saya hormati, saya lupa kalau 2 bunga apa kalau Dandim, Letnan Kolonel. Dan Bapak Ibu, saya tidak sebut namanya satu demi satu, karena kalau saya sebut saya tidak ceramah, habis waktu. Seperti tadi ketua panitia disebut semua. Ya, ada yang lupa. Bapak Ibu, tokoh perempuan yang saya hormati, tokoh pemuda yang saya hormati, ada satu tokoh yang kau tidak ingat, tokoh kelontong. Dan kita hormati pula adinda kita, kakak kita, saudara kita, Ustadz Samsuri, yang telah mengharumkan masyarakat Bima nomor 1 waktu di Turki. Ketemu Tawah, ketemu Jogan, masih kecil waktu itu, sekarang sudah berjenggot. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, acara ini diprakarsai oleh komunitas pecinta Al-Quran. Adik-adik tahu nggak sebelum turun Al-Quran? Saya kasih ilustrasi sederhana. Sebelum turun Quran, di Arab disebut jahiliyah. Apa ciri-ciri jahiliyah waktu itu? 1, 4 Tuhannya. Jahiliyah, Tuhannya 4, Lata, Manat, Uzza, Hubal. 4 Tuhannya, dan Tuhannya dibikin berdasarkan status ekonomi. Miskin dia bikin dari tepung terigu yang paling miskin. Tepung terigu diambil, dia bocor renang, baru dia bikin kepalanya, dia bikin tangannya, dia bikin perutnya, dia bikin kakinya. Selesai dia sembah, lapar. Kan tepung terigu tuh roti. Dia lihat tuannya. Dia bilang, Tuhan, sudah bikin sembah, perutku lapar. Apa boleh buat? Saling pengertian kau. Kau sudah kusembah, sekarang kau yang harus kasih kenyang saya. Maka dia ambil tangannya Tuhannya, dia makan. Dia ambil kakinya Tuhannya, dia makan. Bayangkan, sekejam-kejamnya rakyat Indonesia tidak pernah ada yang makan Tuhan. Bawahnya lagi, dia bikin dari kayu yang mahal atau batu yang mahal. Yang agak di bawah kaya, agak kaya sedikit, dibikin dari perak, perunggu, dan besi. Yang kaya sekali, dia bikin Tuhannya dari emas. Dibikin kepalanya, dibikin kakinya, dibikin perutnya, lalu disembah. Tapi sekejam-kejam, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah waktu itu, tidak ada yang pernah berdoa, ya Allah masukkan saya neraka. Di Indonesia ada yang mengaku artis minta didoakan masuk neraka. Lebih jahil daripada jahiliyah. Kita hadis Islam memperbaiki akhlak yang dulu itu. Apalagi jahiliyah waktu itu, jahiliyah perempuan
tidak ada nilainya. Bahkan perempuan waktu itu boleh dijadikan bahan judi. Misalnya kau suka istriku, kau bisa boleh kita judi, kalau saya kalah kau saya pakai 1000 yuan, boleh waktu itu. Perempuan dilahirkan hanya untuk melahirkan. Perempuan waktu itu kalau dia lahir dan perempuan, maka bapaknya langsung ambil anaknya masih merah, dikubur hidup-hidup. Dan salah satu sahabat Nabi yang pernah lakukan dialah Umar bin Khattab. Dia kubur hidup-hidup karena dianggap aib. Dulu orang menyembah berhala, sekarang tidak lagi menyembah berhala. Saya yakin tidak ada lagi sekarang yang sembah-sembah patung di Bima. Tapi saya curiga bukan patung dia sembah, tapi bupatinya dia sembah, kapolresnya dia sembah. Pejabat-pejabat ini biasa di kantor ibu bupati. Ibu. Ada kepala dinas di sini? Ada. Itu yang suka cari-cari muka itu. Yang barang salah sudah betul ini. Tidak laku di zaman begitu sekarang. Kalau mau kau jadi kepala dinas, tunjukkan kualitas otakmu. Yang kepala dinas karena tim sukses, akhirnya apa? Jadi kepala dinas. Ada begitu di sini. Ya, mudah-mudahan dapat hidayahnya. Ya. Ada di sini anggota polisi. Nah, yang mau cari muka sama Kapolres. Kapolres ada mutasinya. Tapi kau jadi polisi yang baik, biar atur Allah yang atur hidup. Adik-adik, kecil buat dunia, kecil buat Allah. Jangan sembah manusia. Jangan cari muka sama manusia. Manusia ada kuasanya terbatas, tapi Allah tak terbatas kuasanya. Kalau cari muka sama bupati 10 tahun saja masanya. Sudah itu seperti kita rakyat biasa. Tapi Allah tidak pernah pensiun. Allah maha kuasa, dan apa yang kau minta Allah bisa kasihkan. Kamu minta sama manusia, apalagi kalau dia butuhkan juga, nggak mungkin dia kasih kok. Contoh, saya senang HP, kau datang minta HP sama saya, Ustaz minta HP-mu, nggak mau enggak? Kenapa? Saya juga butuh. Allah, apa dibutuhkan Allah kepadamu? Tidak ada. Maka minta kepada Allah. Kecil dari kepala dinas, kecil jadi anggota DPR, tapi saya tidak terpilih Ustaz, ada di atasku. Tiba ajalnya meninggal, kau yang naik. Kecil buat Allah, kecil buat Allah. Jangan kau sembah manusia, sembahlah Allah. Ya, saudaraku yang mau jadi pegawai negeri, jangan kau sogok. Kau lebih baik jadi pedagang kaki lima daripada kau jadi pejabat tapi sogok. Kenapa Indonesia susah sekali bangkit? Padahal kurang apa Indonesia? Lautnya luas, gunungnya banyak, sumber daya alamnya bagus. Tapi kenapa kita masih banyak orang miskin daripada orang kaya? Karena kita kadang-kala milih pejabat mau disogok. Kamu larang pejabatmu korupsi, kamu jengkel kalau kepala dinas korupsi, kamu marah kalau anggota DPR korupsi, kamu marah kalau ada bupati korupsi. Bagaimana mereka ada korupsi mau dipilihnya nyogok? Kampanye, datang kampanye, orang tuh bilang apa? Wani piro. Kok ketawa karena kau begitu semua? Coba kalau setiap pilkada, pilkada, pilpres tidak ada sogok, maka lahirlah pemimpin-pemimpin orang-orang cerdasnya Indonesia.
Dari Bima kuliah kedokteran ke Jakarta. Dari Bima kuliah ke Fakultas Pertanian Unhas. Dari Bima kuliah ke UNM, Universitas Negeri Makassar. Dia pulang ke kampungnya menjadi ilmuwan, lalu dia masuk ke DPR punya ilmu. Jadi dia anggota DPR yang paham pertanian. Jadi anggota DPR yang paham ilmu kelautan. Jadi anggota DPR yang tak tahu tentang peternakan. Kenapa? Karena memang orang cerdas masuk, tapi karena biaya politik mahal. Yang cerdas tidak punya duit. Karena biasa rata-rata yang cerdas itu anak orang kurang mampu. Karena anak orang kaya itu biasanya malas belajar. Akhirnya ditanya, akhirnya orang-orang cerdas dari Kabupaten Bina, banyak orang cerdas tidak bisa ikut pilkada. Kenapa? Tidak ada uangnya kampanye. Akhirnya yang masuk hanya orang-orang yang standar ilmunya di bawah. Makanya besok-besok kalau ada pilkada, jangan kau mau disogok. Kalau kau mau bantu perbaiki negaramu, jangan terima sogok ketika ada pilkada. Gimana caranya? Kau rekam yang datang sogok, lapor Kapolres, Kapolres tangkap dia mereka. Bisa. Itu Al-Quran hadir melarang kalian disogok. Maka pegawai negeri yang masuk pegawai karena sogok, selama kau makan gajimu, selama itu kau makan uang haram. Maka jangan heran anakmu dua, satu pengedar, satu pengusaha. Yang cewek dibawa lari kambing. Itu budaya jahiliyah. Maka jangan cari muka sama manusia, sembahlah Allah. Maka ayat pertama turun, Iqra, turun Al-Quran. Ayat pertama yang Allah turunkan bukan perintah haji, bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, tapi ayat pertama turun, Iqra, baca. Baca ilmu kelautan, baca ilmu struktur tanah, baca ilmu pertanian, baca ilmu kehutanan, baca ilmu teknologi dan lainnya. Baca. Semua kau baca dengan catatan Bismi Rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan. Baca ilmu pertanian, setelah kau baca, angkat nama Tuhan. Baca ilmu pertahanan keamanan, jadi polisi, jadi tentara, baca itu. Setelah itu muliakan nama Tuhan. Baca apa saja. Maka hadirin sekalian, ini ayat menunjukkan kita umat Islam tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Adik-adik, Imam Ali karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib, sepupu satu kalinya Nabi, anak mantunya juga Nabi, sahabat juga yang masuk Khulafaur Rasyidin. Nabi akui Ali bin Abi Thalib paling cerdas dari semua sahabat beliau. Ditanya, ya Ali, jika kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik ini yang ada di depan saya, kalau disodorkan kau iPhone 13 dengan kitab Durratun Nasi, kau pilih mana? Kitab pencitraan. Ali tanya, Ali kau pilih harta atau ilmu? Dengan mantap Ali menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Ada 3 keutamaan ilmu yang tidak dimiliki oleh kalau kau punya harta. Apa itu? 1, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Ada orang kaya sekali, tapi tidak tahu membaca. Pergi Makassar, bingung dia. Sampai dia dia boleh belajar membaca, diajar sama anaknya. PEP tambah PP, SOSO, PETSO, DEDT, apa bacanya? Odol. Karena dia lihat gambar. Sampai
Makassar dia dibelikan es krim. Tahu es krim dek? Itu es lembek. Kan itu es krim itu kan kayak ada asapnya tuh. Dia makan es dia tiup. Dia masuk ke mall. Begitu masuk di mall, dia lihat ada tangga lift. Tahu tangga lift? Dia naik turun, terbuka. Ada tulisannya di atas open. Dia bayangkan pembikin kue di kampungnya open. Besarnya pembikin kue. Hebatnya di Makassar, besar sekali pembikin kue. Tiba-tiba terbuka open, besar. Masuk orang tua. Dia muka putih tuh. Dia teriak, "Weh, dah kau masuk nak, panas. Dah kau masuk, bahaya. Masuk lagi orang tua, tertutup pintu. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Afrika. Hitam leher, keriting leher. Saya tidak memangnya kau masuk, hanguslah kau. Bahaya, lagi masuk yang keluar. Ini kalau orang nongol. Makanya kau biar banyak ilmu. Kalau kau nongol, susah hidupmu. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Tikus. Sekarang orang mahal tidak mau pergi penerbang. Kenapa? Mahal pesawat, mahal tiket Ustaz. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Kemana-mana saja saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Bupati. Ini kan saya, orang tidak mau, tidak usah saya tak pergi situ. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Gara-gara apa? Ilmu. Waktu saya kecil, SD di kampung saya asli kampung. Lewat pesawat. Kita kejar kapal lalu itu. Bahasa Bugis kapal lalu itu kapal terbang. Kapal lalu itu. Benar. Sampai kita lihat got masuk kita di got. Saya bilang dalam hati, bisa situ saya nanti naik pesawat. Saya bilang waktu itu, bisa situ saya nanti naik pesawat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekarang capek saya naik pesawat. Dibayarkan pula. Bahkan naik pesawat pribadi, antar jemput. Pernah sering saya antar jemput pergi khotbah. Cuma berdua saya di atas pesawat. Gara-gara apa? Bukan karena saya gagah, tapi karena saya punya ilmu. Maka adik-adik belajar. Biar kau jelek, tapi kalau kau punya ilmu, kau akan jadi orang berwibawa. Saya ini ceper. Ibu Bupati tadi bilang kecil aja orang ini. Cuma nggak mau bilang lagi jelek juga. Saya akui saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kasih kumpul orang anak muda di samping saya yang cakep, gagah, harum, keren, tapi mana ketemu ibu-ibu? Saya diminta foto, Ustaz, foto Ustaz. Penuh pesona. Cuma ibu kalau foto suka minta ulang Ustaz, ulang. Kabur Ustaz, ulang. Dalam hatiku mukanya kabur. Harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Saya punya duit 5 juta, saya kasih masuk kaleng-kaleng. Orang Makassar bilang bele-bele, kasih masuk bele-bele, sudah itu digembok. Bele-bele, saya mau keluar kamar, saya kasih masuk di lemari, gembok lemari. Sudah 2 gemboknya.
Keluar kamar, gembok lagi pintu kamar, 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi rumah, 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya, 5 gemboknya. Sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga Tuhan. Ya, sementara ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bu Bupati di rumah beliau dijaga sama Satpol PP, kemana-mana dikawal. Kenapa? Karena punya ilmu. Tidak mungkin jadi bupati kalau bilih-bilih. Dengar sambutannya tadi, dengar sambutan tadi bupati, suaranya menandakan keibuan. Enak didengar, keibuan, dan tidak panjang-panjang. Ada juga itu pejabat kalau dia sambutan panjang sekali, nah bukan dia ditunggu. Dijelaskan juga maulid, nah bukan kau pembawa hikmah maulid. Ada juga ibu, namanya ibu, masya Allah, pengertian, alhamdulillah. Dan mau lihat prestasinya ibu, lihat anaknya. Kalau anaknya baik, berarti ibunya berhasil. Ada orang sukses, anaknya berantakan. Ya, ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. Kata Ali yang kedua,